Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri diyawadin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dimana karena limpahan segala rahmat dan karunia jalah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam diskusi pada malam hari ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan dan kita hanturkan kepada junjungan kita Baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang membawa kita sebagai umat Islam dari alam kegelapan hingga alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah sahabat CPMII, pada kesempatan kali ini kita akan melangsungkan sebuah diskusi dengan tema progresivitas mahasiswa membangun peradaban Indonesia. Namun sebelum memulai diskusi kita, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Tanjung. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Sadaqallahul Alim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Saudara Tanjung yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang mendengar dan membacakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat CPMII, sebelum memulai diskusi kali ini, sebelum itu perkenalkan saya Fisrawati atau biasa dipanggil Ica dari Komisariat PMII IPB. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan tema progresivitas mahasiswa sebagai progresivitas mahasiswa untuk membangun peradaban bangsa. Tentunya dengan moderator kita dengan narasumber kita yang sangat luar biasa yang pada malam hari ini telah membersamai kita dalam ruangan. Recording in progress. Yaitu Ibu sahabat Lucy Putri Ahmadi. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik, Ica. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang ya Ibu tentang progresivitas atau bagaimana sih progresivitas mahasiswa gitu ya sebagai untuk membangun peradaban bangsa gitu. Namun sebelum itu sedikit informasi tentang beliau. Beliau merupakan perempuan kelahiran Luwuk pada 3 Oktober 1994 yang saat ini menjabat sebagai atau bekerja sebagai tenaga ahli Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI sekaligus Ketua Divisi Keprofesian Ekonomi dan Keuangan Lembaga Profesi Keuangan di PMII. Sebelum itu beliau adalah sarjana Ekonomi jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia dan meraih gelar Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti pada tahun 2019. Beliau juga merupakan ahli madya jurusan Bahasa Inggris Fakultas Ekonomi Sastra di Universitas Muslim Indonesia. Selama menjadi mahasiswa, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi baik internal maupun eksternal.
Di internal kampus, beliau pernah menjabat sebagai pengurus Nurul Kalam Study Club Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia, sekaligus Ketua Bidang Internal Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia, Simpul Sulawesi Selatan. Beliau juga pernah menjadi Sekretaris Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Trisakti. Jadi Masya Allah sekalian narasumber kita kali ini yang akan menemani kita untuk berdiskusi tentang progresivitas mahasiswa untuk membangun peradaban Indonesia. Jadi Ibu apakah sudah siap untuk berbincang-bincang dan sharing-sharing tentang bersama kami sebagai partisipan pada diskusi malam hari ini? Oke, Cak, kita bisa mulai ya, biar nggak kelamaan. Dipersilakan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, Om Swastiastu. Tadi saya nggak perlu kenalan lagi ya. Ini suara saya jelas nggak? Jelas Ibu. Oke, nanti kalau misalnya di pertengahan kita sementara sharing terus suara saya nggak kejalan, kalian bisa langsung raise hand aja ya. Oke, saya dikasih waktu berapa menit ini ngobrol, Ica? Mungkin untuk sesi pemaparan materinya kita 20 atau sampai 30 menit ya Ibu, selebihnya kita bisa diskusi bareng-bareng bersama partisipan yang ada di sini. 20 sampai 30 menit. Terima kasih, Ica. Jadi tadi saya juga merupakan kader PMI. Saya kemarin dikader di Sulawesi Selatan, Makassar, kemudian hijrah ke Jakarta, bisa kenal dengan kawan-kawan PB ya, PMI PB ya. Suatu kehormatan ya bagi saya pribadi diikut sertakan ya, atau diundang di acara pada malam hari ini. Ini merupakan kali kedua saya ketemu dengan sahabat-sahabat di PB. Mungkin kemarin yang sempat hadir kita pernah diskusi terkait dana BOS ya, Kabupaten Bogor kalau nggak salah. Oke, gimana kabarnya sahabat-sahabat? Sehat? Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kita sharing-sharing aja. Nanti kalau misalnya yang saya sampaikan mungkin kalian punya pendapat lain, nggak apa-apa ya. Karena kita di sini juga belajar. Jadi saya bukan sifatnya menggurui karena kita sama. Ya mungkin hanya bedanya posisinya aja. Sekarang saya sebagai narasumber, kalian sebagai peserta. Tidak menutup kemungkinan besok kita bertukar tempat seperti itu. Oke, jadi saya dihubungi oleh salah satu sahabat di IPB untuk acara pada malam hari ini. Jadi kita akan berbincang terkait mahasiswa ya. Jadi yang ada di sini semuanya masih mahasiswa. Masih Ya, Bu. alhamdulillah masih deh. Oke, mahasiswa udah semester berapa ini? Belasan atau masih semester 2? Master 4 Bu. Banyak deh. Semester banyak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting masih mahasiswa ya. Jadi mahasiswa Master ini dua digit. sebenarnya, iya gimana? Semester 2 digit itu Bu. Semester 2 digit. Oke, semester 2 atau semester 2 digit ya. Yang penting masih 2. Oke. Jadi kita akan bahas atau kita akan sharing terkait progresivitas mahasiswa sebagai tonggak peradaban Indonesia. Jadi di sini ada kata kuncinya yaitu progresivitas dan tonggak peradaban Indonesia. Ya, kalau kita melihat tema yang diangkat oleh panitia pada malam hari ini yaitu progresivitas. Jadi bagaimana sih progres mahasiswa ya, atau kondisi mahasiswa atau proses mahasiswa pada hari ini? Untuk apa? Untuk kemajuan Indonesia secara umum misalnya, untuk peradaban Indonesia atau peradaban bangsa, ya. Oke, mungkin kita flashback dulu atau kita lihat dulu sebenarnya apa sih itu mahasiswa, ya. Saya juga kemarin pernah jadi mahasiswa dan sekarang kalian juga adalah mahasiswa. Jadi di sini ada beberapa item yang nantinya kita akan sharing untuk beberapa menit ke depan ya. Tadi kalau kata Ica kita dikasih waktu sekitar 20 sampai 30 menit. Oke.
Mungkin bisa slide selanjutnya, Ica. Nah, di sini kita melihat lagi apa sih itu mahasiswa. Ya. Mungkin kalau secara umum yang kita lihat mahasiswa adalah seorang yang sekarang sedang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Atau mahasiswa adalah orang yang sekarang tempat nongkrongnya itu di kampus. Entah dia sudah semester 2, semester 2 digit, tadi ada yang bilang ya 2 digit, ini istilah baru, semester 2 digit. Oke, jadi mahasiswa itu merupakan kaum muda ya, kalau saya sebut kaum muda atau mungkin istilah sekarang itu adalah milenial. Ya, saya klaim aja bahwa kita semua yang di ruang Zoom hari ini adalah milenial. Sepakat ya, bahwa kita semua adalah milenial ya. Jadi mahasiswa itu adalah kaum muda yang memiliki peran yang signifikan ya untuk peradaban bangsa kita. Mungkin kalau kita mengingat kata Bung Karno bahwa mahasiswa itu adalah si founding father ini mengatakan bahwa beri aku 10 orang pemuda maka akan mengguncangkan dunia. Jadi luar biasa sekali peran pemuda untuk bangsa ini, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa mahasiswa adalah seorang pelajar yang terlatih dan kritis. Kenapa saya bilang kritis? Karena saya percaya bahwa mahasiswa atau kalian semua yang ada di sini pasti punya ide-ide yang membangun, ya, membangun dan juga kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita, seperti itu. Selanjutnya, mahasiswa ini merupakan elemen yang penting, ya. Kenapa dikatakan penting? Karena melalui peran-peran mahasiswa, melalui tindakan-tindakan mahasiswa ini bisa mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita. Ya, mahasiswa ini memiliki peran yang penting terhadap perkembangan zaman dan kemajuan Indonesia. Kenapa saya katakan berpengaruh terhadap kemajuan Indonesia? Karena tadi melalui ide-ide kreatif, melalui pendapat dan melalui saran-saran dari mahasiswa ini bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah pada hari ini. Ya. Oke, selanjutnya coba slide selanjutnya. Nah, kita akan lihat lagi ada peran mahasiswa. Apa sih peran mahasiswa hari ini? Mungkin kalau kita googling ya, atau kalian googling, kalian akan melihat bahwa peran mahasiswa adalah agent of change, penjaga nilai, kontrol sosial, kekuatan moral, dan penerus bangsa. Di sini saya tambahkan satu penerus bangsa karena berkaitan dengan topik pembicaraan kita pada malam hari ini. Ya. Nah, yang pertama adalah mahasiswa sebagai agen perubahan, ya, atau agen of change. Di kalangan masyarakat, titel atau jabatan mahasiswa itu sangat luar biasa ya. Mungkin kawan-kawan di IPB hari ini tidak semuanya yang kuliah di IPB itu adalah orang-orang yang berdomisili di daerah sekitar. Pasti ada pendatang ya atau perantau yang mungkin dari luar Jawa datang kuliah ke IPB, ya. Jadi kita yang menjunjung atau yang melekat status mahasiswa ini sangat wow di mata masyarakat. Salah satu contoh kecilnya kita mungkin yang merantau kuliah di luar daerah, ketika pulang kampung pasti akan punya kebanggaan tersendiri bahwa kita adalah mahasiswa, apalagi mahasiswa di kampus-kampus ternama, ya. Jadi status mahasiswa ini bergengsi, ya. Status mahasiswa bergengsi. Ada kata maha di sini. Yang melekat kata maha itu cuma dua, mahasiswa sama Allah yang Maha Kuasa. Makanya luar biasa sekali status mahasiswa ini, ya. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang masih mahasiswa. Oke, kita lihat peran yang pertama adalah agen perubahan, ya. Mahasiswa sebagai agen perubahan. Ini saya sebut bahwa kita adalah mahasiswa milenial, ya. Terus sepakat bahwa kita semua adalah mahasiswa milenial. Jadi mahasiswa itu merupakan garda terdepan
perubahan terhadap isu-isu yang sekarang sedang berkembang, entah itu isu ekonomi, isu sosial, ya, hukum, keagamaan, kebudayaan. Jadi mahasiswa punya peran di dalamnya. Di mana peran mahasiswa, yaitu kita menyikapi misalnya isu politik tentang kemiskinan, ya. Kemudian kita menyikapi isu-isu sosial, kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi ketika itu bertentangan dan kita merasa bahwa oh ini nggak sesuai dengan kondisi atau realita yang ada, atau ini kebijakan pemerintah nanti akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat, ya. Jadi bagaimana kita sebagai mahasiswa yang di dalamnya itu melekat salah satu peran kita adalah agen perubahan. Jadi kita menuangkan ide yang kita punya, pengetahuan, kemudian kita bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tadi. Kemudian ada penjaga nilai yang kedua, yaitu mahasiswa peran selanjutnya adalah penjaga nilai-nilai, maksudnya nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai keluarga negaraan kita. Jangan sampai kita di sini terpengaruh dengan budaya westernisasi, ya, atau budaya-budaya kebarat-baratan. Kita melupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi di sini peran mahasiswa untuk menunjukkan atau menanamkan kepada lingkungan-lingkungan sekitarnya budaya-budaya Indonesia. Kemudian yang ketiga, mahasiswa sebagai kontrol sosial. Jadi di lingkungan sosial ini mahasiswa punya peran untuk mengontrol, baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan mungkin sekitar tempat kejadian, atau mungkin kebijakan, atau mungkin situasi yang kita lihat sudah tidak sesuai, atau mungkin ini merugikan masyarakat umum. Nah, di sini fungsi kita sebagai kontrol sosial. Kita bisa mengkritisi, ya, sebagai mahasiswa yang berpengetahuan, kaum intelektual, kita bisa mengkritisi apa yang sedang terjadi. Itu sebagai sosial. Kita mengontrol sebagai kontrol pemerintah, misalnya kalau di lingkungan masyarakat mungkin kita membantu masyarakat yang mungkin di sini mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari orang-orang di sekitar. Kemudian selanjutnya ada mahasiswa sebagai kekuatan moral. Jadi sangat penting ini. Meskipun kita berintelektual, kita berprestasi atau kita cerdas, tapi moral kita tidak baik, itu dikali nol, ya. Kalau saya bilang dikali nol, karena meskipun orang itu dari segi akademiknya dia oke, tapi ketika moralnya tidak bagus, maka ini juga sama sekali tidak akan bermanfaat. Jadi kita sebagai mahasiswa punya peran untuk kekuatan moral. Dan yang terakhir ada penerus bangsa. Kenapa dikatakan bahwa mahasiswa adalah penerus bangsa? Karena di beberapa tahun ke depan, pasti yang sekarang adalah mahasiswa, kita akan menjadi orang-orang yang nantinya akan memikirkan bagaimana kondisi Indonesia kita beberapa tahun ke depan. Kalau sekarang mungkin masih ada di semester 2 atau mungkin di semester 12, di beberapa tahun ke depan kita akan menjadi penentu negara kita mau dibawa kemana, Indonesia mau diapakan. Sama halnya dengan yang sekarang duduk sebagai misalnya pemerintah, presiden, dan segala macam, menteri, dan segala macam, itu mereka dulunya adalah mahasiswa. Ya, mereka dulunya adalah mahasiswa, sekarang menjadi pemangku kebijakan, mengambil kebijakan, pejabat-pejabat tertinggi. Jadi nasib Indonesia itu, nasib bangsa kita itu ada di tangan-tangan mereka untuk hari ini, dan tidak menutup kemungkinan di beberapa tahun ke depan kita akan ada di posisi itu, ya. Jadi nasib Indonesia di beberapa tahun ke depan itu bisa ada di tangan kita. Jadi mahasiswa sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu kita hari ini harus bisa mempersiapkan diri. Jangan sampai seperti ini. Sekarang kita mendemo misalnya pemerintah, tidak suka dengan kebijakan pemerintah.
sebagai pengambil kebijakan. Tapi mungkin di 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian tidak menutup kemungkinan ketika misalnya Anda yang berada di posisi itu juga akan melakukan hal yang sama. Ya, ketika kita tidak punya moralitas yang baik, kita tidak paham bagaimana itu kontrol sosial yang baik, kita tidak bisa menjaga nilai-nilai budaya kita tidak bisa bertindak sebagai perubahan untuk masyarakat, perubahan untuk negara kita, nanti kita tidak menutup kemungkinan akan menjadi seperti pemimpin-pemimpin yang tanda kutipnya mungkin hari ini masih jauh dari kata baik-baik saja ya. Bukan lagi rahasia umum bahwa masih ada segelintir mungkin mengambil kebijakan yang hari ini tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, di sini peran kita sebagai mahasiswa untuk mengkritisi, kemudian kita bisa memberikan pendapat, dan itu tidak menutup kemungkinan bisa mengubah kebijakan ya menjadi ke arah yang lebih baik. Jadi kita dari mahasiswa saja sudah bisa mempengaruhi negara ini. Ditambah lagi kalau nanti mungkin 10 tahun kemudian kita menjadi pengambil kebijakan. Ya. Jadi sangat penting peran mahasiswa hari ini untuk Indonesia di beberapa tahun kemudian. Tidak usah di beberapa tahun kemudian. Kita hari ini juga akan berpengaruh di esok hari, misalnya besok, nggak usah beberapa tahun yang akan datang. Itu tadi, mahasiswa ini sangat signifikan ya, perannya itu sangat vital, tidak hanya secara umum untuk Indonesia, tetapi di lingkungan sekitar kita, di lingkungan keluarga juga, di lingkungan masyarakat ya, seperti itu. Oke, coba di slide selanjutnya. Nah, ada di sini saya selipkan satu topik tentang karakter dan moralitas mahasiswa. Kenapa harus karakter dan moralitas mahasiswa? Karena kita itu mahasiswa merupakan tadi ya, kita di lingkungan masyarakat itu menjadi ini kita menjadi poinnya di lingkungan masyarakat itu kita disorot oleh masyarakat. Ketika kita bertindak kemudian kita melakukan sesuatu kemudian dikatakan kita adalah mahasiswa, pasti akan menjadi beban tersendiri. Ya. Oke, kenapa di sini saya selipkan karakter dan moralitas? Karena sebagai mahasiswa kita adalah kaum intelektual, tapi ketika kita tidak memiliki karakter atau ketika kita tidak bisa menunjukkan moral yang baik, maka ini juga sama saja dengan tidak baik-baik saja. Ya, karakter. Kenapa harus berkarakter? Karena jangan sampai kita sebagai mahasiswa yang tadi berkoar-koar, oh saya adalah agent of change, saya adalah kontrol perubahan misalnya, saya adalah penerus bangsa di beberapa tahun kemudian misalnya. Tetapi karakter kita pada hari ini tidak menunjukkan hal itu. Ya, karakter kita pada hari ini tidak menunjukkan bahwa kita bisa menjadi penerus bangsa di beberapa tahun kemudian. Karakter kita pada hari ini tidak bisa menunjukkan bahwa kita bisa berperan sebagai kontrol sosial. Nggak usah di lingkungan masyarakat publik. Kontrol sosial untuk diri kita saja kita nggak bisa misalnya. Ya. Makanya kita harus bisa menjadi mahasiswa yang berkarakter. Ya, berkarakter di sini maksudnya kita jangan mudah terpengaruh misalnya dengan isu-isu yang jadi justru menjebak kita. Kita jangan mudah terpengaruh dengan budaya-budaya asing yang masuk di Indonesia. Kita jangan mudah terpengaruh misalnya dengan sekarang kan orang itu kalau mau terkenal ada-ada aja yang dibuat ya. Justru yang aneh-aneh yang mungkin itu tidak bermoral itu yang terkenal. Orang yang berprestasi itu nggak di-publish. Itu banyak yang terjadi hari ini. Ya. Jadi kita harus menjadi mahasiswa yang berkarakter. Selain berkarakter, kita juga harus bisa menjadi mahasiswa yang bermoral. Bermoral di sini berkaitan dengan sikap dan perilaku kita. Meskipun kita cerdas, kalau misalnya tindakan kita ini semena-mena, tindakan kita ini merusak, maka kecerdasan yang kita punya itu percuma. Ya. Potret hari ini kita lihat bahwa
generasi muda terseret oleh berbagai kehidupan modern yang hedonis. Gak apa-apa kalau misalnya kita sebagai mahasiswa, saya mau healing dulu deh ke mall, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kehidupan hedonis itu justru lebih banyak di kehidupan kita. Misalnya kita lebih sering main-main ke mall daripada kita lebih sering mengikuti perkuliahan. Dikit-dikit healing, baru kerja skripsi 1 lembar, healing dulu deh ke sini. Itu budaya hedonis sudah rasuk di diri kita, ya. Secara tidak sadar kita sudah dipengaruhi. Saya kayaknya semingguan ini kuliah terus deh, healing dikit boleh deh, kenal lagi misalnya. Ya. Baru kerja laporan misalnya 1 lembar, butuh healing nih. Padahal itu belum seberapa ya dengan peran kita sebagai mahasiswa. Nah, secara tidak langsung, sadar tidak sadar bahwa budaya hedonis itu sudah melekat di diri kita. Ya. Apalagi ketika masih mahasiswa kita sudah terpengaruh dengan budaya-budaya barat ya. Seperti itu. Nah, potret hari ini yang kehidupan modern itu sudah mulai merasuki kita sebagai mahasiswa, misalnya itu dipengaruhi oleh beberapa aspek atau bahkan menyebabkan beberapa dampak untuk diri kita dan juga lingkungan sekitar kita. Yang pertama ada pengaruh globalisasi dan yang terutama itu komunikasi dan informasi ya. Bahwa tidak dapat kita pungkiri sekarang di era yang serba canggih. Ya, di era yang serba canggih, informasi itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Ditambah lagi pada saat pandemi kemarin 2020 kita semakin canggih. Kita sudah hidup di 2 dunia kalau saya bilang. Kita hidup di dunia maya, kita hidup di dunia nyata. Kalau kemarin mungkin diskusi-diskusi seperti ini hanya bisa dilakukan ketika kita bisa face to face secara langsung. Tapi ketika pasca pandemi, diskusi-diskusi ini justru lebih keren dilakukan secara online. Orang bisa menghadiri dari mana saja. Ini sebenarnya merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Arus teknologi itu sudah masuk ya, masuk dengan sangat banyak banget mempengaruhi kehidupan kita. Nah, apa sih dampak negatifnya dengan perkembangan zaman atau globalisasi ini? Sebenarnya kalau kita bisa menyaring semua informasi yang kita terima, arus globalisasi ini sangat berpengaruh positif terhadap kehidupan kita. Karena kita yang ada di Indonesia, kita bisa mengetahui apa yang terjadi di negara lain. Tapi ketika kita tidak bisa menyaring, ini bisa berbahaya. Ya. Bisa berbahaya, kita bisa terpengaruh oleh budaya-budaya luar. Ketika kita tidak menyaring, kita bisa saja menjadi pelaku yang penyebar hoax misalnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada degradasi kualitas moral. Ya. Jadi bisa saya katakan bahwa kondisi moral generasi muda ya, entah itu mahasiswa atau mungkin dia masih pelajar, pada hari ini sangat mengkhawatirkan. Kualitas moral generasi muda kita hari ini sangat mengkhawatirkan. Ditambah lagi kita bisa lihat dari banyak kejadian-kejadian pada hari ini ya, kejadian pada hari ini begitu banyak generasi muda kita misalnya yang sudah terseret dengan kehidupan malam misalnya, kemudian narkoba, seks bebas, pergaulan bebas seperti itu ya, tawuran ya, itu merupakan kondisi-kondisi yang menunjukkan bahwa moral kita sangat mengkhawatirkan. Itu dipengaruhi juga oleh lingkungan-lingkungan pergaulan. Yang terakhir ada sikap emosional dan egoistik. Generasi muda hari ini, meskipun itu tidak semuanya ya, tapi kebanyakan cenderung emosional dan egoistik. Dia bertindak tanpa berpikir panjang. Ya, nanti udah kejadian yang nggak baik-baik baru nyesal. Itu banyak ya. Jadi, itu potret generasi kita pada hari ini. Jadi generasi muda kita pada hari ini sedang tidak baik-baik saja ya. Kalau saya katakan bahwa sangat mengkhawatirkan.
Jadi kita sebagai generasi muda, kita sebagai mahasiswa, bagaimana bisa melakukan peran kita yang tadi, yang ada agent of change, kontrol sosial. Ketika mungkin kita melihat lingkungan sosial kita, oh, udah nggak benar nih, kita harus bertindak. Ya, kita harus bisa mengkritisi, kita harus bisa memperbaiki. Selain itu kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan edukatif. Seperti yang hari ini kita lakukan, ini merupakan salah satu implementasi sebagai kita adalah mahasiswa sebagai agen perubahan. Oke, selanjutnya. Nah, mahasiswa sebagai tonggak peradaban dan perubahan Indonesia. Kenapa dikatakan bahwa mahasiswa itu adalah tonggak peradaban? Seperti yang tadi kita bahas di awal, bahwa mahasiswa ini sebagai kaum intelektual muda. Ya, jadi kita sebagai mahasiswa, meskipun saya bukan lagi mahasiswa ya, tapi saya juga pernah jadi mahasiswa, kita harus sadar akan gelar kita ya. Kita menyandang gelar maha, ya, mahasiswa. Maha itu berarti kita punya peran yang sangat besar. Yang punya peran yang sangat besar di lingkungan sekitar kita dan juga secara umum atau lebih skala besarnya lagi di bangsa Indonesia. Nah, sebagai kaum intelektual, sebagai cendekiawan, kita itu harus bisa mengimplementasikan tugas dan peran kita tadi. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa, tapi kita juga yang bertindak merusak negara kita misalnya. Itu tadi, karena mungkin kita sudah dipengaruhi oleh budaya-budaya global yang masuk ke Indonesia. Ketika kita tidak bisa menyaring informasi yang masuk, maka itu akan berpengaruh ke tindakan-tindakan yang kita lakukan. Maka kita sebagai mahasiswa harus bisa sadar akan tugas dan fungsi kita. Nah, jadi kuncinya di sini supaya kita mahasiswa ini bisa menjadi tonggak peradaban dan perubahan Indonesia, kita harus sadar akan tugas dan fungsi kita. Bahwa di beberapa tahun ke depan kita akan menjadi orang-orang misalnya pengambil kebijakan dan itu akan berpengaruh untuk negara kita. Maka kita harus mempersiapkan dari hari ini. Supaya apa? Supaya ketika misalnya kita menduduki jabatan-jabatan strategis, kita bisa menjadi orang yang berkarakter, tidak mudah dipengaruhi. Kita bisa menjadi misalnya pemimpin-pemimpin yang bermoral. Ya. Jadi kita harus sadar akan posisi kita hari ini sebagai mahasiswa. Kita punya tanggung jawab yang sangat besar terhadap persoalan-persoalan sosial masyarakat yang hari ini terjadi di sekitar kita. Entah itu di lingkungan keluarga kita, di lingkungan tempat tinggal kita, atau di lingkungan masyarakat umum ya, lingkungan negara kita. Jadi mahasiswa itu emang sih kita ke kampus, kuliah, kerja tugas, ya, buat skripsi. Tapi sebenarnya tugas kita bukan hanya sekedar kumpul tugas misalnya, ya. Jadi kita harus punya visi untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Kita harus bisa menjadi mahasiswa yang kritis, ya. Makanya tadi kita bisa kritis ketika kita punya pengetahuan. Kalau kita misalnya sekarang lagi ada isu ekonomi atau isu sosial, kalau kita nggak tahu maka kita nggak bisa kritisi. Maka kita harus menjadi mahasiswa yang memang kita punya pengetahuan untuk bisa mengkritisi isu-isu sosial politik atau ekonomi yang terjadi di kehidupan sekitar kita. Jadi kita mahasiswa tugasnya itu bukan hanya sekedar kuliah, kerja tugas, kumpul tugas, enggak apa itu emang tugas itu memang harus kita lakukan, tapi tidak hanya sebatas itu. Kita harus ingat bahwa perubahan Indonesia, perubahan negara kita itu ada di tangan kita. Jadi mulai sekarang kalian harus tanamkan bahwa Indonesia di beberapa tahun kemudian tergantung saya hari ini. Ya. Kalau hari ini kita bisa menjadi orang yang berkarakter, orang yang bermoral, orang yang berpengetahuan, maka kita bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
entah itu kalian jadi apa di beberapa tahun kemudian, itu pasti ngaruh ke perubahan Indonesia. Kalian jadi pengusaha misalnya, oh ini mbak, saya nggak ada cita-cita mau jadi pejabat atau pengambil kebijakan, jadi saya rasa saya nggak punya pengaruh terhadap Indonesia di beberapa tahun kemudian. Saya cita-citanya mau jadi entrepreneur aja, saya mau jadi pengusaha. Kayaknya kalau jadi pengusaha saya nggak punya peran-peran banget deh buat Indonesia. Itu salah ya. Jadi mau jadi apa kita di beberapa tahun kemudian, kita punya dampak terhadap perubahan Indonesia. Misalnya kita hari ini punya cita-cita saya mau jadi pengusaha, apa sih dampaknya terhadap perubahan Indonesia? Misalnya nggak ada orang, saya nggak ngasih kebijakan, saya hanya jadi pengusaha, misalnya hanya berdagang, saya hanya menjual seperti ini ya. Jadi ketika misalnya hari ini kita punya cita-cita saya mau jadi entrepreneur, ini ngaruh nggak sih terhadap perubahan Indonesia? Ngaruh ya, pasti berpengaruh. Makanya saya bilang kita di hari ini akan mempengaruhi Indonesia atau bangsa kita di esok hari, atau perubahan Indonesia di beberapa tahun kemudian, itu tergantung kita hari ini. Kalau tadi contohnya yang menjadi pengusaha, apa sih pengaruhnya? Jadi ketika kita bisa menjadi seorang pengusaha yang berkarakter, pengusaha yang bermoral, otomatis kita akan menjalankan usaha kita dengan jujur. Ya, kita akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Ini akan membantu apa? Akan membantu perekonomian Indonesia. Kita bisa membantu mengurangi tingkat pengangguran negara kita. Ya, jadi itu berpengaruh. Saya mau jadi tenaga pendidik aja deh. Tapi kan kalau tenaga pendidik nggak ada nih kaitannya dengan pengambil kebijakan. Jadi saya nggak berpengaruh banget terhadap perubahan Indonesia. Salah kalau kita berpikir seperti itu. Yang mau jadi tenaga pendidik misalnya, kita punya tanggung jawab ya untuk misalnya mendidik mahasiswa lagi atau mungkin mendidik pelajar. Nah, jadi kita juga berpengaruh terhadap perubahan Indonesia. Bagaimana kualitas misalnya didikan kita itu akan mempengaruhi perubahan terhadap Indonesia. Apalagi kalau misalnya yang punya cita-cita saya mau jadi presiden. Wow, ini luar biasa ya. Jadi Indonesia nanti kebijakan-kebijakannya itu ada di tangan kita. Nah, untuk bisa memberikan kebijakan yang baik, memberikan perubahan yang baik Indonesia, otomatis kita harus mempersiapkan dari hari ini. Supaya nanti tidak ada kata-kata misalnya pejabat tidak berpro terhadap masyarakat, gitu ya. Jadi kita di hari ini akan menentukan perubahan Indonesia di beberapa tahun kemudian. Ya. Jadi kita mahasiswa bukan hanya sekedar kumpul tugas, selesai. Jadi saya udah kuliah nih Senin sampai Jumat, saya udah menjadi mahasiswa yang baik. Saya udah nggak pernah bolos, saya udah menjadi mahasiswa yang baik. Saya udah kuliah ngerjain semua tugas dan saya udah menjadi mahasiswa yang baik. Saya udah selesai 4 tahun pas, saya berarti adalah mahasiswa yang berprestasi. Ya, mungkin kalian mungkin ada sebagian orang berpikir seperti itu. Tapi kita harus mengubah mindset kita. Kita harus berpikir secara lebih luas bagaimana peran dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Kita harus tanamkan mulai hari ini bahwa Indonesia di beberapa tahun kemudian itu ada di tangan kita. Jadi jangan hanya sekedar kuliah, ke kampus, kerja tugas sudah selesai. Meskipun itu adalah tugas kita juga ya, tapi bukan hanya sebatas itu. Kita harus mengeksplor diri kita untuk mempersiapkan kita di beberapa tahun yang akan datang. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini saya punya tips ya, ini saya pakai dari saya kuliah S1 sampai selesai kuliah S2. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan kuliah S1 selama 3,5 tahun dan kuliah S2 itu 2 tahun kurang. Kalau ditanya saya kuliah sambil kuliah kampus kerja tugas, enggak juga ya. Saya kuliah apalagi S1 itu saya ngambil 2. Nah, jadi saya punya tips ya, yang ini saya ingat sampai hari ini, alhamdulillah berhasil, semoga bisa kita terapkan sama-sama, yaitu utamakan kuliah, nomor satukan organisasi, prioritaskan cinta. Ya,
kalau kita membedah kata-kata ini persepsi saya sendiri ya, terserah nanti kalian mau ikut atau enggak. Jadi kita sebagai mahasiswa kita harus ingat bahwa kita punya amanah untuk menyelesaikan perkuliahan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun kegiatan yang kita ikuti selama jadi mahasiswa, kita harus ingat bahwa kita harus mengutamakan yang namanya kuliah. Itu tadi, kita harus ke kampus, kita harus kerja tugas, kita harus menyelesaikan skripsi. Harus utamakan kuliah. Kemudian nomor satukan organisasi. Kenapa saya bilang nomor satukan organisasi? Karena ada banyak pelajaran yang tidak kita dapat di bangku kuliah dan itu kita dapatkan di organisasi. Mungkin sekarang ada yang tergabung di BEM, himpunan, itu organisasi internal. Dan organisasi eksternal misalnya ada PMII, ada HMI, ada forum-forum, sudah banyak sekarang ya forum mahasiswa. Jadi silakan kalian mengeksplor diri kalian, mengikuti organisasi-organisasi yang memang itu sesuai dengan passion kalian. Karena ada sangat banyak pengetahuan yang kita tidak dapat di bangku perkuliahan, itu hanya kita dapat di organisasi. Ya, jadi sangat penting. Kita juga tidak bisa pungkiri bahwa sejarah Indonesia itu sangat banyak diwarnai oleh gerakan-gerakan mahasiswa yang itu notabene-nya terkumpul di berbagai forum-forum organisasi. Ya, kita tidak bisa pungkiri itu bahwa perubahan Indonesia yang sampai hari ini itu sejarah kemerdekaan Indonesia itu diwarnai oleh forum-forum organisasi ya. Jadi itu tadi, utamakan kuliah, nomor satukan organisasi. Jadi semua ini berbarengan. Di organisasi kita akan mendapat sangat banyak pengetahuan yang kita tidak dapatkan di bangku perkuliahan. Dan yang terakhir adalah prioritaskan cinta. Ya, jadi bagaimana kita membangun hubungan yang baik. Jadi cinta di sini bukan hanya dalam tanda kutip misalnya laki-laki dan perempuan ya, tapi bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi itu tadi. Utamakan kuliah, nomor satukan organisasi, prioritaskan cinta. Insya Allah kita bisa menjadi mahasiswa yang berintelek, yang berkarakter, dan mahasiswa yang bermoral. Oke, mungkin sekian dari saya. Nanti kita bisa lanjut dengan sharing ya, diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ibu. Memang kalau berbicara tentang mahasiswa ya topik yang sangat luas dan sangat luar biasa karena memang peran mahasiswa sendiri ini sangat besar gitu ya untuk membangun atau sebagai tonggak peradaban bangsa, dimulai dari sebagai agen perubahan, lalu kontrol sosial gitu. Jadi juga bagaimana mahasiswa ini adalah seperti yang dikatakan oleh Teh Lucy tadi, bahwasannya masa depan bangsa kita ke depannya itu tergantung bagaimana perilaku dan perbuatan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, yaitu kita saat ini gitu ya. Namun Ibu, sebelum saya lempar sesi diskusi ke teman-teman yang lainnya, saya ingin ambil curi start duluan untuk bertanya kepada Ibu. Sabar ya tunjuknya, saya dulu. Jadi ya Ibu, berbicara tentang mahasiswa tadi, sebagai agen perubahan ya, pemegang kontrol dan semacamnya gitu. Saya ingin bertanya ya, bahwasanya memang saat ini seperti yang kita ketahui bersama gitu, banyak sekali atau tidak sedikit dari kita sebagai mahasiswa atau generasi muda itu cenderung abai terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan-permasalahan terkini di Indonesia, misalnya terkait kebijakan atau apa segala macam. Kita lebih terfokus bagaimana mengejar kesenangan-kesenangan yang sebenarnya itu tidak terlalu banyak bermanfaat, seperti sibuk-sibuk bermain sosial media dan semacamnya gitu ya, kayak apa sih, tren-tren yang tidak bermanfaat gitu. Nah, sehingga kita sebagai kontrol pemegang perubahan atau kontrol itu
tugasnya terabaikan gitu karena terlalu fokus terhadap hal-hal yang demikian. Nah, itu kira-kira bagaimana ya untuk melihat keadaan generasi yang sekarang, bagaimana dampaknya atau bagaimana jika memang ini berkelanjutan gitu dan tidak ada kesadaran dari kita sebagai mahasiswa sekaligus penerus bangsa terhadap masa depan Indonesia ke depannya gitu, dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk membawa itu ke jalur yang seharusnya gitu ya. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Ica. Jadi banyak sekali mahasiswa yang hari ini itu melupakan peran mereka sebagai agen perubahan, ya. Mereka abai dengan tugas-tugasnya, mungkin tidak hanya dengan tugas perkuliahan, tetapi juga tugas mereka sebagai agen perubahan tadi, sebagai kontrol sosial, sebagai penjaga nilai-nilai itu udah sangat sedikit kita temui mahasiswa yang seperti itu. Kalau kata Ica tadi, lebih banyak bersosial media mungkin ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang itu kalau kita lihat wasting time, ya, buang-buang waktu. Nah, kalau kita itu kan buang-buang waktu, bersosial media berjam-jam misalnya, atau mungkin keluar kemana nggak masuk perkuliahan hanya untuk jalan-jalan, itu wasting time ya. Atau mungkin nongkrong berjam-jam sampai tidak masuk kuliah, itu juga wasting time. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa potret itu terjadi di mahasiswa kita hari ini ya, bahwa kejadian itu terjadi di generasi-generasi muda kita hari ini. Nah, bagaimana untuk kita menyikapi hal tersebut, bagaimana kita menyikapi orang-orang atau mahasiswa atau generasi muda yang seperti itu, sementara kita tahu bahwa peran kita itu sangat penting untuk perubahan Indonesia, ya. Nah, kita kembali lagi seperti saya katakan tadi bahwa kita itu harus menanamkan di diri kita bahwa Indonesia di beberapa tahun ke depan ada di tangan kita. Dan kita harus bisa membentuk diri kita menjadi generasi yang berkarakter. Ya, berkarakter di sini berarti kita bukan hanya sekedar menyandang lagu mahasiswa misalnya, tetapi kita mahasiswanya itu yang berisi. Ya, kita punya pengetahuan, kita berintelek, kita punya moralitas yang baik, kita punya karakter yang tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai macam kejadian-kejadian negatif di sekitar kita. Kalau tadi sosial media, kemudian banyak sekali mahasiswa yang melakukan tindakan-tindakan yang kalau kita lihat itu enggak seharusnya mereka lakukan. Jadi sebenarnya secara tidak langsung atau tak sadar tidak sadar itu merupakan pengaruh dari arus globalisasi yang sekarang masuknya itu sudah tidak bisa kita bendung, apalagi dari jalur teknologi informasi. Nah, oleh karena itu kita mungkin yang hari ini tidak sadar, mungkin kita juga sudah terpengaruh atau mungkin kita juga melakukan hal seperti itu. Coba kita introspeksi lagi, kita lihat bahwa kita sudah melakukan yang semestinya atau tidak. Ya, kita harus bisa menyaring informasi yang kita terima sehingga kita tidak menjadi orang yang ikut-ikutan, ya, followers. Dikit-dikit ada yang tren kita ngikut. Kalau lagi tren video TikTok kayak gini, besok muncul lagi versi lagi yang lain kita ngikutin. Ya, seperti itu. Kita harus bisa menjadi orang yang berkarakter, tidak mudah terpengaruh. Yang mudah terpengaruh dengan kejadian-kejadian yang sedang in atau yang booming pada hari ini. Kalau mungkin kita bersosial media itu berdampak positif, nggak apa-apa. Ya, kan banyak juga orang bersosial media YouTuber, tapi dia memberikan edukasi, itu it's okay, nggak apa-apa ya. Jadi kita harus bisa pahami. Bersosial media nggak dilarang misalnya, selama itu memberikan manfaat. YouTuber yang memberikan konten edukatif itu sangat bermanfaat, nggak apa-apa. Yang salah di sini ketika kita mungkin melakukan kegiatan yang tadi merugikan atau bahkan kita bisa menunjukkan orang untuk nanti dia juga bisa melakukan hal-hal yang tidak baik seperti yang kita lakukan. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi hal itu? Bagaimana kita melihat kondisi itu hari ini? Kita harus bisa tadi tanamkan bagaimana menjadi mahasiswa yang bermoral dan berkarakter.
Ya, ketika kita punya moral, ketika kita menjadi orang berkarakter, maka informasi atau pengaruh-pengaruh negatif seperti apapun pasti kita tidak akan mudah terpengaruh. Ketika kita punya karakter, saya harus menjadi orang yang mahasiswa yang tadi bermoral, kemudian saya adalah kontrol sosial. Saya sadar akan peran saya sebagai mahasiswa, bahwa saya adalah agen perubahan. Jadi pengaruh negatif seperti apapun itu, ketika kita sudah tanamkan karakter itu dalam diri kita, maka kita tidak akan terpengaruh. Jadi kalau ditanya bagaimana kita menyikapi hal tersebut, jawabannya hanya satu, yaitu kita harus membentuk diri kita menjadi mahasiswa yang bermoral dan berkarakter, sehingga kita tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Seperti itu, Cak. Oke, Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Oke, sekarang mungkin kita bisa ke penanya yang lain gitu. Di sini ada Tunjung yang udah nggak sabar ya dari tadi. Silakan Tunjung. Assalamualaikum Teh Lucy. Oke, waalaikumsalam. Pemaparan untuk mahasiswa nih. Bentuk reaktualisasi apa yang cocok untuk menanamkan nilai Pancasila kepada mahasiswa, atau bentuk penyegaran sebuah penyampaian yang bagus untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ke mahasiswa zaman saat ini. Sekian, terima kasih. Bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda saat ini? Seperti itu ya? Ya, seperti itu. Gimana? Seperti itu? On point-nya itu ya? Bagaimana kita menanamkan nilai Pancasila Suara kamu putus-putus gimana? Ya, pembaruan sistem atau pembaruan penyampaian nilai Pancasila terhadap mahasiswa yang kondisinya seperti ini lah, mengikuti zaman mahasiswa. Oke, jadi kalau saya tangkap poin-poin dari pertanyaan kamu adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri mahasiswa supaya tidak mengikuti arus globalisasi yang tidak baik. Seperti itu ya? Halo? Iya, kurang lebih seperti itu, Teh. Oke ya, jadi tadi ada slide tentang karakter dan moralitas generasi muda. Jadi seperti apa sebenarnya karakter dan moralitas yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita, yaitu tadi yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Kenapa kita ngambil Pancasila? Karena kita kembali lagi bahwa kita adalah Indonesia. Jadi kita harus menunjukkan karakter yang berbudaya Indonesia sebagai dasar nilai kita tadi adalah Pancasila. Oke, jadi kalau kita membedah butir per butir dari Pancasila ini, kita nggak akan cukup ya waktunya. Tapi kalau secara umum, bahwa Pancasila itu bisa menjadi filter sebenarnya. Kalau kita membedah butir sila-sila dalam Pancasila ini bisa menjadi filter bagi diri kita agar tidak terpengaruh dengan budaya-budaya negatif dari globalisasi. Ya. Oke, misalnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita paham dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka kita tidak akan mudah mendiskriminasikan agama yang lain misalnya. Ya. Kita akan menjadi masyarakat atau kita akan menjadi generasi muda yang memang menghargai dengan kepercayaan orang lain ketika kita memang paham dengan sila pertama tadi, Pancasila. Jadi makanya saya bilang bahwa Pancasila ini sebenarnya ketika kita bisa mampu menjiwai nilai-nilai Pancasila dalam diri kita, maka ini bisa menjadi filter arus globalisasi negatif untuk mempengaruhi diri kita. Sila pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Ketika kita mampu atau kita bisa memaknai kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kita bisa bersikap adil terhadap orang-orang di sekitar kita. Ketika kita lihat ada kejadian atau ada kebijakan yang mungkin ini tidak adil untuk masyarakat yang lain, mungkin dia hanya mementingkan masyarakat di kelas atas dan dia akan tidak adil terhadap masyarakat kelas bawah. Ketika kita paham dengan sila kedua ini, maka kita akan tergerak untuk menyikapi hal tersebut, ya, seperti itu. Nah, kalau ditanya bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila ini dalam diri kita, karena mungkin ada sebagian orang dia tahu hafal Pancasila dari sila pertama sampai sila terakhir, tapi mereka tidak bisa mengimplementasikannya, mereka tidak bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau disuruh hafal Pancasila, hafal dari sila pertama sampai sila kelima, diputar balik sila kelima sampai sila satu juga bisa. Tetapi ketika dilihat dari tindakan atau pelakunya tidak mencerminkan jiwa yang Pancasila, itu sangat banyak terjadi. Itu sangat banyak terjadi. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa atau individu itu supaya bisa menanamkan sila-sila Pancasila ini sehingga kita bisa menjadi orang yang benar-benar berkarakter dan moral kita itu baik. Karena kita sepakat bahwa, atau di sini saya yakin ketika kita bisa menjiwai Pancasila tadi, maka kita bisa menjadi orang yang berkarakter dan orang yang bermoral. Ya, caranya bagaimana supaya kita bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita? Salah satunya seperti ini. Kita itu harus sering-sering misalnya tahu dengan kondisi sekitar kita. Kita harus tahu dengan isu-isu yang terjadi di sekitar kita. Kita harus cari tahu bagaimana kondisi sosial masyarakat kita. Kita harus cari tahu bagaimana isu yang berkembang hari ini, ya. Kemudian di sini kita jalankan peran kita sebagai mahasiswa. Ya, kita jalankan peran kita sebagai mahasiswa, kita lihat kebijakan ini dampaknya baik tidak terhadap masyarakat. Ya. Kebijakan ini adil nggak untuk semua masyarakat? Nah, di sini peran kita sebagai generasi yang berintelektual ini dibutuhkan. Jadi untuk bisa menanamkan nilai Pancasila, kita harus tadi punya pengetahuan supaya kita bisa lihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kita harus sering-sering berdiskusi, ya. Karena mungkin orang hafal nilai-nilai Pancasila, tetapi ketika dia tidak bisa turun langsung atau dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh misalnya masyarakat yang tertindas, maka dia tidak bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila tadi di dalam dirinya sendiri. Karena dia hanya sekedar tahu, tapi dia tidak bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, ya. Jadi Pancasila ini bisa menjadi filter untuk kita supaya tidak terpengaruh dengan arus-arus budaya negatif. Seperti itu. Oke. Ya baik, terima kasih. Ya baik, terima kasih Teh. Dikembalikan kepada Tunjung, apakah jawabannya bisa diterima atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Tolong. Baik, mungkin kalau dari saudara Tunjung sudah bisa diterima, ya kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan gitu selama sesi diskusi ini.
Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hidayat dari Rayon Sekolah Bisnis Sekolah Vokasi. Izin bertanya Teh sebelumnya. Mungkin sebelumnya saya ingin sedikit mengekspresikan kegundah-gulanaan saya yang menjadi dilema. Udah gelanak kenapa? Teh, jadi. Curhat nih jadinya. Gimana? Untuk menyeimbangkan antara organisasi dan akademis itu mungkin sangat sulit sekali ya. Tapi karena habits yang sangat pincang atau tidak berimbang antara organisasi dan akademis itu mungkin jadi keterusan, jadi kebiasaan sampai ada yang dikorbankan antara salah satunya. Jadi untuk mencapai mengutamakan kuliah menomorsatukan organisasi itu bagi diri saya sendiri masih sangat bullshit sekali deh. Mungkin mohon arahannya. Oke, dah. Recording in progress. Gimana? Udah? Halo? Udah mungkin Teh. Jadi intinya bagaimana cara menyeimbangkan organisasi dan kuliah gitu yang menjadi kegundahan sahabat Hidayat. Mungkin kamu trigger ya dengan kata-kata utamakan kuliah, nomor satukan organisasi, prioritaskan cinta ya. Jadi kalau kedengarannya sih bagus sekali kalau kita bisa menerapkan. Tapi mungkin bagi tadi diet ya. Ini kok saya agak sahabat sulit, mungkin bagi ini kok saya agak sulit utamakan kuliah, nomor satukan organisasi, prioritaskan cinta. Misalnya mahasiswa itu harus kuliah Senin sampai Jumat. Masuk jam 8, misalnya pulang jam 4. Terus kalau di sisi lain kita berorganisasi, ya kalau organisasi itu pasti sering-sering rapat ya. Rapat, belum lagi kalau ada kajian misalnya. Belum lagi kalau ada demo, kita punya beban moral tersendiri, oh saya harus ikut demo gitu. Saya nggak masuk kuliah, seperti itu. Ya, atau mungkin ada lagi yang karena tadi udah sangat atau mungkin baru merasakan yang namanya dunia organisasi, jadi masih semangatnya sampai mungkin lupa dengan kuliahnya. Ada kegiatan organisasi, oh saya harus ikut ya, ada rapat hari ini saya ikut, tapi ada kuliah gimana nih, udah nggak usah kuliah dulu, saya ikut kegiatan organisasi misalnya ya. Nah ini juga banyak kita hadapi sebagai mahasiswa. Dan bukan hanya kalian, bukan hanya Dayat yang merasakan itu. Saya juga waktu jadi mahasiswa merasakan hal itu. Apalagi kalau mungkin kita di organisasi punya posisi strategis misalnya. Kita punya jabatan, misalnya ketua, sekretaris, atau apalah yang punya posisi strategis. Yang mengharuskan kita untuk ikut selalu di kegiatan organisasi. Sementara di sisi lain kita punya tanggung jawab perkuliahan. Nah, saya kasih triknya. Jadi gini, supaya bisa kita seimbang semuanya antara organisasi, kuliah misalnya tadi ya. Ketika di perkuliah kalian itu harus bisa menonjol. Ya, di kelas misalnya. Kita harus bisa menjadi mahasiswa yang aktif. Makanya saya bilang tadi kita harus menjadi mahasiswa yang berkarakter. Ketika kita berkarakter pasti kita akan responsif terhadap isu-isu yang ada. Ketika kita mahasiswa berkarakter pasti kita akan responsif ketika misalnya dosen memberikan materi. Kita akan aktif. Ya. Ketika kita aktif misalnya di kelas atau di perkuliahan, pasti secara tidak langsung kita akan dikenal sama dosen. Makanya saya bilang tadi kita jadi mahasiswa jangan hanya sekedar datang kuliah, ngisi absen, kerja tugas sudah selesai. Ya, tapi bagaimana kita harus bisa menonjol. Kalau di kelas kalian sudah menonjol misalnya, nanti ada kegiatan yang mungkin kalian nggak masuk kelas. Jadi kita udah bangun hubungan yang baik nih dengan dosen misalnya. Dosen udah tahu, udah kenal kita. Jadi ketika misalnya kita nggak masuk,
kita bisa memberikan alasan yang logis, dan karena memang kita sudah dikenal sebagai mahasiswa yang aktif, pasti kita akan mendapat kesan yang baik dari dosen. Jadi ketika kita nggak hadir, kita izin, pasti kita nggak dianggap misalnya, oh ini bulus karena kegiatan apa, enggak. Karena kita ketika kita hadir itu, tapi kita bisa memberikan responsif, atau kita bisa menjadi orang yang aktif. Jadi kita sudah membangun hubungan yang baik dengan dosen. Makanya tadi saya bilang, ketika menjadi mahasiswa jangan hanya sekedar kuliah, kerja tugas dan sebagainya, tapi kita harus menjadi mahasiswa yang berkarakter. Kita misalnya menonjol di kelas. Tadi prioritaskan cinta, kenapa harus prioritaskan diri? Kita harus membangun hubungan yang baik. Jadi ketika misalnya kita nggak masuk, ya meskipun itu kita nggak masuk misalnya ikut demo. Tapi kalau kita berprestasi di kelas, meskipun kita nggak masuk, kita nggak akan dicap buruk, ya. Ketika kita misalnya nggak masuk, tapi memberikan alasan yang bagus, saya lagi ada kegiatan, dosen itu senang juga seperti itu. Ketika mahasiswanya bisa mengeksplor kegiatan di luar kelas. Tetapi kalau kita udah nggak masuk, ketika masuk kita nggak ada peran sama sekali di dalam kelas, nah ini yang tidak bagus, ya. Atau ini yang kita menjadi mempunyai nilai kurang. Tapi ketika misalnya kita sudah punya, istilahnya kita udah curi star dulu dari kelas, kayak gitu, udah ngambil hati dosen di kelas, ya. Ketika perkuliahan kita selalu menjadi mahasiswa yang aktif. Nah, ketika 1-2 kali kita nggak masuk dengan alasan yang mungkin itu memang bagus, misalnya kita ada kegiatan organisasi dan sebagainya, tapi kita adalah orang yang berprestasi, pasti ini akan tetap memberikan kesan yang baik di mata dosen. Tapi kalau misalnya udah di kelas kita masuk tapi nggak ada keaktifan sama sekali, kita menjadi mahasiswa yang pasif, terus tiba-tiba kita ikut demo misalnya di depan kampus, pasti dosen akan ngomong, ini ya mahasiswa ini nggak pernah kerja tugas, kerjanya demo. Pasti kita akan diomongin kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita aktif di kelas, kita berprestasi, ketika misalnya kita demo, oh iya dia bagus di kelas juga aktif kayak gini-gini, orangnya cerdas, jadi kita akan dikomentarin seperti itu. Jadi tentunya tadi kita harus menjadi mahasiswa yang berkarakter. Nah, kita akan tenang ketika mengikuti kegiatan organisasi karena dosen tahu karakter kita seperti itu. Saya tahu sebagai mahasiswa yang cerdas. Coba deh kalau misalnya kita di kelas udah nggak masuknya, dia ngabsen keluar udah selesai, nggak ada sama sekali keaktifan di kelas, terus tiba-tiba kita nggak masuk ikut demo, pasti kita akan mendengar komentar-komentar negatif. Salah satunya misalnya, oh ini si A kerjanya demo aja, kayak gitu. Karena kita masih masuk juga kuliahnya, tapi karena emang kita nggak aktif, kita nggak ditahu. Tapi kalau kita bisa aktif, ketika kita demo misalnya depan kampus, pasti nanti komentarnya akan positif. Oh iya dia cerdas orangnya, mantas kayak gini-gini, seperti itu. Jadi itu tadi, kita harus bisa menjadi mahasiswa yang berkarakter. Seperti itu, Dayat. Jadi nggak apa-apa kamu ikut organisasi, ikut demo, tapi di kelas juga harus demo di kelas, jangan cuma demo depan kampus, ya. Di kelas harus menjadi mahasiswa yang aktif, jangan cuma aktif pada saat demo. Ini yang salahnya mahasiswa biasanya. Mereka hanya aktif pada saat demo, pegang tuas segala macam, berkeluar-keluar saya mahasiswa agen perubahan, tapi di kelas dia nggak bisa menunjukkan sebagai mahasiswa yang berintelek. Lu jangan gituin lagi. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Teh. Sebelumnya atas jawabannya sangat konstruktif sekali. Ya, jadi nggak apa-apa kalian ikut demo, berkeluar-keluar depan kampus, masuk, bahkan nggak apa-apa kalian mau mengomentari kebijakan kampus. Kalau zaman saya di S1, kita berapa kali demo rektor, tapi nggak apa-apa, selama kita memang mempunyai alasan-alasan yang masuk akal. Makanya itu tadi, kita harus bisa menjadi mahasiswa yang berkarakter, sehingga kita ketika demo, pendapat kita itu bukan yang pendapat ikut-ikutan, ya.
Jadi nggak apa-apa sekarang berstatus mahasiswa sekaligus dia organisatoris, nggak apa-apa ya. Yang penting itu tadi, kalian jangan hanya bisa demo di depan kampus misalnya, tapi kita juga harus bisa menjadi mahasiswa yang aktif di kelas. Oke, saya kembalikan ke Ica. Oke, baik. Terima kasih, Teh. Jadi memang harus balance ya, Teh, antara kuliah sama organisasi. Jangan aktif di organisasi aja, tapi kuliahnya juga diaktifin gitu. Baik, karena masih ada pertanyaan, mungkin kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya dari eh, Mas Pasha Roski. Dipersilakan, Mas. Assalamualaikum Bu. Saya Waalaikumsalam. ya, saya Roski dari mahasiswa IPB. Saya baru masuk Kak, tapi saya masih memiliki permasalahan sosial sih Kak. Nah itu sehingga membuat saya jadi down ya Kak. Jadi apa ya? Selama masa kuliah, saya tuh merasa galau gitu Kak. Nah bagaimana sih cara menumbuhkan dan meminimalisir kegalauan saya Kak. Nah terus yang kedua, saya kan sebagai mahasiswa ya Kak, jadi saya pernah baca ada mahasiswa yang secara akademis dan ada yang secara aktivis ya. Nah tapi saya itu nggak di bagian aktivis Kak, saya lebih condong ke akademis. Nah kalau menurut kakak, apakah saya harus menyeimbangkannya atau mengikuti hati nurani saya Kak? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Namanya siapa tadi? Roski, Namanya Kak. siapa? Roski. Oke, kamu galau kenapa ini? Jadi mahasiswa udah galau, kenapa? Iya Kak, saya bekerja sambil kuliah Kak, sambil mencukupi kebutuhan itu. Oke, kamu galau karena harus kerja sama harus kuliah gitu? Iya Kak, sama soal percintaan Kak. Aduh, soal percintaan ya. Oke, kamu sekarang semester berapa, Reski? Semester 3 Kak. Semester 3, oke, masih baru ya. Jadi galau karena harus kuliah, harus kerja, ditambah lagi ini pacar gue nelpon mulu. Oh ini gimana nih? Gitu ya. Nah sebenarnya kamu nggak gimana ya? Soalnya kamu itu punya nilai tambah lagi tersendiri. Kamu udah di kuliah, kamu juga kerja. Bentar aja. Ya, tapi aku selesain dulu ya. Aku di dalam dulu bentar. Kamu mau makan dulu. Oke, bentar ya. Nah, jadi tadi Roski galau karena dia harus kuliah, dia juga harus kerja, kemudian harus juga ngurusin pacarnya misalnya ya. Kayak gitu. Jadi, gimana nih saya mau pusing tugas kuliah, pusing lagi harus kerja hari Sabtu, tambah lagi pacar saya ngomel mulu. Jadi galau ya. Jadi Roski nggak usah galau, baru juga urusan kayak gitu ya. Baru juga urusan cinta-cintaan misalnya. Baru juga semester 3 udah galau, belum nanti ketemu skripsi ya. Belum nanti di semester berapa udah semakin banyak permasalahan. Jadi kalau masih di tingkat sekarang ya itu belum seberapa. Ya, belum seberapa. Jadi gimana sih mengatasi kegalauan Roski tadi? Harus sibuk kuliah, harus sibuk kerja. Ya. Jadi kamu itu sebenarnya nggak perlu galau. Jadi kamu punya nilai tambah tersendiri. Kamu udah kuliah, kamu juga kerja. Bangga dong. Dibandingkan misalnya dengan mahasiswa yang dia hanya kuliah saja, dia nggak punya beban tanggung jawab lain untuk kerja. Ya, jadi ini kamu nggak seharusnya menjadikan kegalauan, tapi ini kebanggaan untuk diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri, jadi kamu harus mengubah mindset kamu. Nggak perlu galau, kamu itu bekerja berarti kamu punya
kelebihan tersendiri dibandingkan misalnya teman-teman kamu yang hanya kuliah tetapi tidak bekerja. Ya. Nah, salahnya di sini kalau misalnya kamu kerja, kamu kuliah, tapi kamu menelantarkan perkuliahan kamu misalnya tadi, ya. Ya udahlah, saya hari Sabtu kerja, minggu ini nggak usah dulu kuliah, 1 minggu full persiapan hari Sabtu mau kerja. Apalagi Sabtu malam malam mingguan, nggak usah dulu kuliah Senin sampai Jumat. Nah, kalau kayak gitu kamu harus galau, ya. Itu. Jadi nggak perlu galau, kamu harus menjadi itu kebanggaan tersendiri karena kamu berbeda dengan teman-teman kamu. Kemudian kalau kamu bilang, Kak, kalau sekarang saya hanya fokus di akademisi, saya tidak ikut organisasi misalnya. Gimana? Apakah saya harus ikut organisasi juga atau hanya kuliah aja terus? Maksudnya nggak usah ikut organisasi apapun, saya tugasnya hanya ya udah kuliah, saya udah punya tugas tambahan juga kuliah kerja di hari Sabtu. Apa perlu saya berorganisasi atau enggak? Kalau kamu tanya ke saya jawab perlu. Ya. Silakan eksplor diri kamu, ikuti. Mungkin ada kalau kamu nggak ikuti organisasi eksternal kampus, silakan ikuti organisasi internal kampus. Jadi kamu ikut organisasi itu tidak mesti kamu menjadi pengurusnya misalnya. Tidak mesti kamu ikut organisasi, kamu harus menjadi kader di organisasi tersebut. Tidak harus, ya. Kalau kamu bilang, aduh Kak, saya terlalu sibuk, kalau mau ikut organisasi lagi, saya punya nanti tanggung jawab tambahan misalnya. Saya udah kerja, saya udah kuliah, ikut organisasi, saya punya tanggung jawab tambahan. Jadi ikut organisasi itu tidak berarti kamu ikut menjadi kader organisasi, tidak berarti kamu harus jadi ketua, tidak seperti itu. Jadi kamu mengikuti organisasi itu, kamu ikut kegiatan-kegiatannya, misalnya ada kajian organisasi, kamu ikut itu udah termasuk, ya. Kamu ikut forum-forum, misalnya diskusi-diskusi, itu udah masuk. Ya, kenapa saya tadi kalau kamu tanya apakah harus ikut atau enggak, saya jawab harus ikut, karena tadi ada sangat banyak manfaat di forum-forum yang tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan. Seperti malam ini, kita melakukan sharing, ini udah bagian dari organisasi. Jadi tidak mesti kalau kamu harus misalnya masuk PMII atau misalnya kamu harus masuk BEM, nggak mesti, ya. Kamu mengikuti forum-forum itu juga sudah bagian dari organisasi, ya. Jadi kalau kamu tanya apakah saya harus ikut organisasi, saya jawab harus. Karena tadi peran kita itu loh di masa depan itu sangat vital, ya. Jadi kita tidak bisa hanya bermodalkan misalnya bangku perkuliahan aja, hanya di kelas aja. Kalau saya katakan itu masih kurang. Karena itu tadi, kalau kita hanya bermodalkan misalnya di bangku perkuliahan, kita tidak mengeksplor diri kita di luar bangku kelas misalnya, maka kita hanya akan menjadi mahasiswa yang cerdas, tapi kita tidak bisa menjadi mahasiswa yang berkarakter. Ya. Karena tidak semua kita dapatkan di pelajaran yang ada di kelas. Misalnya jurusan akuntansi, tidak semua itu pendidikan moral dan karakter kita dapatkan di pelajaran akuntansi. Yang jurusan hukum, tidak semua itu pendidikan karakter yang kita dapatkan di pelajaran hukum. Seperti itu, ya. Jadi kalau kamu tanya apakah saya harus berorganisasi, saya jawab harus. Karena itu merupakan modal penting sebagai peran kita mahasiswa untuk perubahan Indonesia di beberapa tahun kemudian. Seperti itu, Reski. Jadi nggak usah galau, apalagi galau-galau masalah cinta tadi katanya, ya. Nanti ada yang lebih script sheet, ya. Ada script sheet di semester-semester terakhir. Jangan dulu galau kalau baru semester 3. Oke, baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Baik semuanya, pertanyaan terakhir, jawaban dari Teh Lucy terkait kegalauan sahabat Roski tentang masalah percintaan dan kehidupan kuliahnya adalah pertanyaan terakhir yang akan menutup sesi diskusi kita pada malam hari ini. Jadi mungkin sebelum
diskusi kita malam hari ini benar-benar berakhir, saya izin untuk menyimpulkan terlebih dahulu ya dari apa yang menjadi topik diskusi kita malam hari ini terkait progresivitas mahasiswa sebagai tonggak peradaban Indonesia. Jadi memang bahwasannya mahasiswa ini memegang peranan yang sangat penting untuk tonggak peradaban dari Indonesia sendiri, dimulai dari perannya sebagai agen perubahan, kemudian lanjut di bagian peran mahasiswa sebagai kontrol sosial, kemudian untuk penguatan moral, dan bagaimana mahasiswa ini nantinya akan membawa perubahan gitu bagi masa depan negara kita, dalam hal ini Indonesia ke depannya, karena memang masa depan bangsa adalah di tangan para pemudanya ya gitu. Kemudian bagaimana juga kita bisa berusaha untuk mewujudkan hal tersebut, otomatis kita juga harus aktif gitu ya. Bagaimana cara kita menjadikan membuat atau menjadikan diri kita sendiri sebagai mahasiswa yang berintelektual dan berkarakter, sehingga nanti ke depannya ketika kita terjun di dalam dunia yang selanjutnya setelah mahasiswa, kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar bisa mengembangkan gitu ya Indonesia gitu misalnya, atau membangun peradaban yang lebih baik dibanding yang sebelumnya gitu ya. Nah, untuk hal tersebut otomatis kita juga harus bisa menyingkronkan nih bagaimana kehidupan kita di mahasiswa, tidak hanya aktif sebagai mahasiswa yang datang ke kampus untuk kuliah, kemudian balik lagi ke kos-kosan misalnya, atau ke tempat yang menjadi huniannya misalnya, tetapi bagaimana kita bisa turut aktif gitu ya, berpartisipasi untuk peka terhadap isu-isu yang ada di lingkungan kita atau yang ada di sekitar kita gitu. Juga beberapa intisari dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh partisipan kita dalam diskusi kali ini terkait bagaimana cara menyeimbangkan agar kita tidak hanya condong dalam organisasi, juga kita bisa memaksimalkan kuliah kita. Berarti maksudnya kita harus aktif juga gitu ya. Kita harus aktif dalam kuliah misalnya, agar ketika kita ke organisasi atau ketika kita tidak menghadiri kuliah dengan alasan atau kepentingan lain, itu bisa menjadi salah satu privilege tersendiri karena kita dikenal sebagai mahasiswa yang berintelektual gitu ya. Kita juga tadi bisa menangkap bahwasanya memang berorganisasi itu perlu gitu, karena itu akan menambah wawasan dan ataupun apa ya, semacam pengetahuan yang kita tidak bisa peroleh gitu ya dari bangku kuliah gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih ya Teh Lucy yang telah membersamai diskusi kita pada malam hari ini, juga teman-teman sahabati yang telah aktif berpartisipasi dalam diskusi kita kali ini. Mungkin sebelum kegiatan kita benar-benar berakhir, kita karena di awal kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sebelum memulai diskusi, maka mungkin alangkah lebih baiknya ketika menutup diskusi kali ini kita juga mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita dengarkan bisa diterapkan, diimplementasikan, dan bermanfaat untuk kita gitu ya. Jadi kepada saudara Tunjung dipersilahkan gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil fatihatil muqaddamati wa sabani wa sani wal qur'anil azim an taftah lana bil kulli khairin wa an tafaddala alaina bi kulli khairin wa an taj'alana min ahli khairin wa an tu'amilana mu'amalataka bil khair wa anta fajjanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhalin innaka walil kulli khairin wa tafaddalu bi kulli khairin wa mu'ti li kulli khairin bi rahmatika arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa ulama sasina fid dunya wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bidua wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minil minat rahimul amwat. Allahumma ighfir lana warhamna warlu'ana wa taqabbal minna wa dakhilna al-jannata wa najinna minan nar. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrim wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa la arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada sahabat Tunjung. Sekali lagi terima kasih Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi diskusi pada malam hari ini, juga sahabat-sahabat partisipan diskusi. Sekali lagi saya Fisrawati dari Koprib Komisariat PMII IPB mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila dalam sesi diskusi kali ini terdapat kesalahan ataupun kata-kata yang tidak berkenan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.